yang terkasih, anak-anak hebat SD Amal Kasih. Kita mau chapel hari ini, tetap semangat ya, penuh sukacita selalu ya menyambut firman Tuhan. Nah, Mem harap semuanya sudah sarapan, sudah mandi ya. Jadi kita siap untuk menyambut firman Tuhan di chapel hari ini. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau siapkan hati kita, doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang malam kami boleh terjaga. Hingga pagi hari ini Tuhan kami menyambut hari yang baru, berkat yang baru, yang luar biasa, yang hanya daripada Engkau saja. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau mengikuti chapel di hari ini Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati, pimpin kami terus Tuhan, supaya kami boleh tetap boleh dengan setia mendengarkan firman yang akan dibawakan hari ini dan mengikuti chapel dengan penuh semangat di hari ini, di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita mau angkat satu buah pujian. Boleh semangat, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu berikut ini, ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita
terima kasih atas suara yang indah, gerakan yang semangat, memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyambut firman Tuhan. Nah, sebelum menyambut firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian berikut ini. Ya, kita nyanyikan bersama-sama.
baik, saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa bersama. Ayo kita lipat tangan kita, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik atas berkat, kasih, perlindungan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Ajari kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk bertingkah laku sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom semuanya anak-anak. Bu Leni berharap semua kita dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Pagi ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50 dengan tema Aku anak yang beriman. Di sini Bu Leni akan memperkenalkan dua orang tokoh dalam cerita Alkitab yang mereka berdua ini, kedua tokoh ini memiliki karakter yang berbeda dan berkat Tuhan yang berbeda dalam kehidupan mereka. Siapakah tokoh ini? Kedua tokoh ini adalah Daud dan Goliat. Daud adalah seorang bangsa Israel yang memiliki pekerjaan sehari-hari adalah sebagai gembala. Dia mengembalakan domba-dombanya, hewan ternaknya di padang. Dan di samping sebagai gembala, dia juga bekerja sebagai pemain kecapi di istana, di kerajaan, ya. Jadi kalau raja perlu hiburan, Daud dipanggil untuk memainkan kecapinya untuk menghibur raja dan para pengawal-pengawalnya. Nah, Daud ini memiliki postur tubuh yang kecil ya, kecil, ramping gitu ya. Dan berbeda dengan Goliat yang Tuhan berikan dia badan yang besar, tegap, kuat gitu ya, berotot mungkin ya. Jadi sampai-sampai orang bilang dia tuh raksasa gitu. Saking ukuran badannya itu besar. Nah, dengan postur tubuh yang seperti itu, yang terlihat lebih kuat, lebih garang, dia diangkat menjadi panglima perang bagi bangsa Filistin. Pada saat itu, antara bangsa Israel dan bangsa Filistin sedang berperang. Dan beberapa kali pasukan perang bangsa Israel ini selalu dikalahkan oleh pasukan perang bangsa Filistin. Karena kebetulan bangsa Filistin ini pasukan perangnya itu memang mungkin dipilih dari orang-orang yang memiliki postur tubuh yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang sehat-sehat ya. Sehingga selalu mereka memiliki kekuatan perang yang sangat luar biasa. Di samping mereka memiliki kekuatan perang, mereka juga memiliki taktik perang yang luar biasa sehingga mereka jarang mengalami kekalahan. Berbeda dengan pasukan bangsa Israel ya yang memiliki postur tubuh tidak sama dengan pasukan Filistin. Jadi beberapa kali ketika berperang bangsa Israel ini selalu terpukul kalah. Selalu kalah. Nah, kembali ke Daud. Daud ini memiliki kakak yang ikut dalam pasukan perang bangsa Israel. Jadi orang tuanya Daud selalu menyuruh Daud mengantarkan makan siang kepada kakaknya yang berada di medan perang untuk bekal kakaknya. Jadi setiap hari Daud mengantar makanan mereka gitu ya. Nah, saat itu ketika Daud bersama-sama dengan kakaknya, dia mendengar desas-desus tentang kekuatan Goliat ini.
Sampai semua orang ketakutan ketika Goliat sudah datang, sudah tampil dengan persenjataan yang lengkap. Seluruh pasukan bangsa Israel itu bersembunyi di balik batu, saking ketakutannya. Karena si Goliat ini belum pernah terkalahkan oleh siapapun, ya. Nah, Daud mendengar itu. Dia penasaran, siapa sih Goliat ini? Sehebat apa sih dia? Sehingga membuat pasukan bangsa Israel ini mendengar namanya pun gemeteran gitu ya. Terus suatu hari ketika Daud mengantar makanan, dia melihat si Goliat tampil. Si Goliat ini selalu menyerukan, "Hei pasukan bangsa Israel, jangan bersembunyi. Sini, utus seorang yang paling kuat di antara kalian untuk menghadapi saya." Setiap hari Goliat berseru seperti itu. Dia mengejek, dia merendahkan bangsa Israel yang selalu kalah dalam pertempuran. Nah, kemudian si Daud berpikir, mengamati, ya. Mungkin Tuhan tidak memberikan Daud postur tubuh yang besar seperti Goliat, kekuatan yang luar biasa, ya, seperti Goliat, tapi Tuhan memberikan kecerdasan dan kebijaksanaan bagi Daud. Sehingga nanti Daud di endingnya bisa mengalahkan Goliat yang sangat terkenal itu, ya. Nah, selama 40 hari si Goliat ini selalu berseru-seru, selalu mengejek, selalu merendahkan pasukan Israel. Selalu perkataannya selalu meminta pasukan terbaik dari bangsa Israel untuk menghadapi dia. Tapi tidak ada yang berani tampil untuk berhadapan dengan Goliat. Sampai suatu hari ketika selama 40 hari si Daud ini ingin mengalahkan kesombongan si Goliat. Tapi dia sudah sebelum dia mengutarakan keinginannya untuk melawan Goliat, terlebih dahulu dia menggunakan kecerdasannya menganalisa, menilai si Goliat di mana titik kelemahannya dia. Dia mulai di hari pertama, kedua, bahkan ketiga mungkin dia mengamati dari kepala hingga kaki di mana kira-kira sekali serang nih si Goliat kalah gitu loh. Dia mengamati, ternyata ketemu di bagian kepala. Di bagian kepala, memang kepala si Goliat itu terbungkus alat pelindung perang ya yang terbuat dari besi. Tapi di bagian jidatnya itu ada bolongan, ada bulatan di situ. Dan itu tembus langsung ke kulit. Nah, si Daud melihat sampai di situ. Kalau saya memberikan umban batu tepat di situ, pasti dia seketika itu juga dia pasti tewas. Itu pemikirannya. Kemudian Daud mempersiapkan segala sesuatu untuk melawan si Goliat ini. Mulai dari dia mengukur batu yang bisa pas, diameternya pas masuk ke bulatan di kepala Goliat. Dia mempersiapkan umban dan mungkin dia di tempat dia menggembalakan ternak dia akan berlatih menggunakan umban ini supaya tepat sasaran, supaya ketika berhadapan dengan Goliat sekali ayun umbannya ini pas kena di bagian yang diharapkan Daud untuk dilempari ini umbannya itu ya. Nah, sesudah menjelang hari hanya dia bercerita kepada kakaknya kalau dia ingin melawan si Goliat ini. Kakaknya ketakutan bilang, "Jangan Dek, jangan, Goliat itu hebat. Goliat itu sangat kuat tenaganya, sangat pintar dalam berperang. Kamu ini apa? Pengalaman kamu aja belum ada. Kamu juga gak sekuat dia. Udahlah. Gak usah dek, nanti kamu kenapa-napa," kata kakaknya sama si Daud. Tapi Daud bilang, "Bukan saya yang berperang melawan dia, tetapi Tuhan yang ada di dalam saya, yang memberikan saya kecerdasan dan kepintaran bisa mengalahkan dia." Akhirnya kakak-kakaknya tidak bisa lagi menahan dia. Tiba pada saatnya ketika Goliat tampil dengan kekuatannya, dengan perlindungan alat perangnya, dengan senjata perangnya tampil.
"Hai bangsa Israel, pasukan Israel, mana pasukan terbaik kalian? Suruh ke sini menghadapi saya." Lalu dengan percaya diri, Daud datang. Melihat penampakan itu, Goliat merasa lucu gitu. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia merendahkan Daud. Dia bilang, "Hah? Pemuda seperti kamu yang kecil gini badannya ingin menghadapi saya? Kamu ngeledek ya?" "Tidak. Saya benar-benar ingin melawan kamu," kata Daud. "Benar nih," kata Goliat. "Benar. Kamu itu hati-hati. Sekali injak aja kamu mati," kata Goliat. Datang Daud, "Bukan saya yang berperang melawan kamu, tetapi Tuhan Yesus Allah yang saya sembah yang akan berperang melawan kamu melalui saya." Oke, baik. Ketika Goliat maju dengan pedangnya yang sangat besar, ingin menghunuskan pedangnya kepada Daud, dengan cekatan Daud mengayunkan umban dan batu yang sudah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya, dilempar ke arah kepala si Goliat, pas mengenai sasaran. Saat itu juga Goliat yang tinggi besar jatuh di hadapan para teman-temannya pasukan bangsa Filistin. Kemudian gak cukup sampai di situ. Daud mengambil pedangnya dan memenggal kepala Goliat untuk dibawa ke hadapan raja. Sebagai bukti kalau Daud sudah mengalahkan Goliat, panglima besar bangsa Filistin itu. Melihat kejadian itu, pasukan Filistin mundur ketakutan bergetar. Dan keberanian Daud memunculkan rasa percaya diri bangsa Israel lagi. Ternyata kita ini tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Jauh di atas itu semua, kita harus lebih mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengalahkan segala sesuatu permasalahan di dalam hidup kita. Nah, sekarang Bu Leni akan mengajak kita semua mengambil amanat, pesan yang ingin disampaikan dari tokoh Goliat dan dari tokoh Daud untuk hidup kita. Pertama kita lihat dulu tokoh Goliat. Apa ya sifat atau sikap yang kita tiru atau yang tidak bisa kita tiru dari seorang tokoh Goliat? Yang pertama adalah, jika kita memiliki kelebihan, kita tidak boleh sombong seperti Goliat. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan menjadikan kelebihan kita itu berkat bagi banyak orang. Itu pesan yang kita petik dari seorang tokoh Goliat. Kemudian kalau kita melihat Daud, apa sikap atau pesan yang ingin kita ambil dari sikap dari seorang tokoh Daud? Yaitu dia orangnya cerdas, rajin. Kenapa boleh dibilang rajin? Ya dia rajin, mulai dari mengamati si Goliat, menganalisa di mana letak kekurangannya. Kemudian dia rajin berlatih menembak atau menggunakan umban ini supaya tepat sasaran. Pasti dia rajin melakukannya. Kemudian dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya, kepercayaan diri yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan akan menolong dia. Terbukti untuk mengalahkan Goliat tidak simsalabim kayak magic gitu, bukan. Tapi dia ada usaha untuk melakukannya. Jadi kita pun dalam hidup ini tidak hanya sebatas di dalam mulut perkataan aku percaya kepada Tuhan, aku anak yang beriman. Tetapi di dalam iman kita percaya suatu saat Tuhan akan memberkati kita, suatu saat Tuhan akan memberikan kita masa depan yang sangat cemerlang. Tapi kita juga harus ada usaha seperti Daud itu. Dia ada usaha mulai dari menganalisis, mempersiapkan batu, mempersiapkan umban, mempersiapkan keahliannya. Bakat atau keahlian yang Tuhan berikan sama dia asah terus menerus melalui latihan untuk mencapai cita-cita dia. Apa cita-cita Daud? Cita-cita Daud adalah mengalahkan si Goliat. Ya, jadi sikap yang kita ambil itu ada 5 ya.
Yang pertama tadi, kalau kita memiliki kelebihan yang diberikan Tuhan, tidak boleh sombong. Yang kedua, kelebihan yang kita miliki itu kita gunakan, kita asah terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, kita harus rajin berlatih. Untuk zaman sekarang ya rajin belajar, semua tugas dikerjakan. Yang keempat adalah disiplin berlatih. Kalau kamu memiliki sebuah bakat yang kamu bawa sejak lahir, itu dilatih terus menerus. Seperti Daud tadi, dia memiliki bakat menggunakan umban. Nah, dia latih terus menerus untuk mencapai tujuan dia, ya. Yang keempat adalah selalu yang kelima ini adalah merupakan bagian yang pertama, ya, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, di samping mengandalkan Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu suatu saat akan memberikan kita yang terbaik, tapi juga harus ada tindakan dari kita. Ya, sampai di situ firman Tuhan. Kita kembalikan lagi kepada Bu Serlis sebagai WL untuk menutup chapel kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya Bu Leni atas firman yang telah dibawakan di chapel hari ini, pagi ini. Kiranya firman yang telah kita dengar bersama-sama ini boleh menjadi berkat senantiasa untuk anak-anak terkasih, untuk kita semua, dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mengakhiri chapel kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita mau angkat satu buah pujian lagu berikut ini. Kita nyanyikan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hari ini Tuhan
tiba waktunya kita mengakhiri chapel kita di pagi hari ini. Anak-anak, siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini Tuhan, di pagi hari yang cerah ini ya Bapa, telah mendengarkan firman-Mu di chapel yang ada Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, juga menjadi patokan bagi kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa melakukan hal-hal yang baik Tuhan, yang seturut akan Engkau. Ya Bapa, sebentar kami Tuhan akan mulai kembali belajar Tuhan melalui pembelajaran jarak jauh ini ya Bapa. Kiranya Engkau tetap sertai kami anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa, agar kami boleh senantiasa diberikan hikmat dan kepintaran yang hanya daripada-Mu Tuhan, agar kami mengerti akan setiap pembelajaran yang akan kami terima nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikan juga kami kesehatan dan perlindungan yang senantiasa dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar di pagi hari ini Tuhan hingga selesai nanti. Terima kasih, haleluya, amin. Tetap semangat anak-anak, semangat belajar ya, Tuhan Yesus memberkati.